Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Saputra, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, S1 dengan nomor NIM 414191110193. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi berupa kesimpulan dari tugas besar yang telah saya kerjakan pada mata kuliah saluran transmisi. Pada tugas kali ini, saya mengambil tema perancangan antena microstrip array 2x1 pada frekuensi LTE 2,1 GHz. Yang pertama, pendahuluan latar belakang yang menjadi latar belakang saya dalam tugas ini yaitu perkembangan teknologi informasi yang saat ini yang semakin pesat, terutama dalam bidang telekomunikasi wireless. Kemudian sistem komunikasi tanpa kabel membutuhkan suatu alat yang dapat berfungsi sebagai pemancar dan penerima atau transmitter dan receiver. Nah, alat ini berupa antena, dan di mana salah satu jenis antena yang saat ini banyak digunakan untuk komunikasi tanpa kabel adalah antena microstrip. Antena microstrip memiliki kelebihan, diantaranya ukurannya yang kecil, serta kompak dan sederhana. Adapun identifikasi masalah pada tugas ini, pada rumusan masalah yaitu bagaimana merancang antena microstrip pada frekuensi 2,1 GHz, bagaimana mengukur parameter pada rancang antena microstrip dengan frekuensi 2,1 GHz, dan bagaimana perbandingan kinerja antena pada kondisi single patch dan pada kondisi array 2x1. Adapun batasan masalah dalam tugas ini yaitu desain rancang antena microstrip rectangular patch untuk frekuensi 2,1 GHz dengan single patch maupun dengan kondisi array. Desain dilakukan dengan penyesuaian parameter yang ada pada antena dan pengecekan parameter dari desain antena microstrip rectangular patch array 2x1 yang telah dibuat. Kemudian desain antena yang telah dibuat hanya ditujukan untuk bekerja pada satu frekuensi kerja saja, yaitu LTE 2,1 GHz. Adapun tujuan dari tugas ini yaitu kami hanya akan merancang antena yang disusun array 2x1, dan kami akan mengamati parameter dan kinerja dari antena microstrip itu sendiri yang bekerja pada frekuensi 2,1 GHz. Adapun parameter antena yang akan dibahas pada tugas ini yaitu return loss, VSWR, dan besar penguatan atau gain. Kemudian hipotesa dari tugas yang telah dikerjakan yaitu antena microstrip sangat cocok untuk diaplikasikan pada perangkat telekomunikasi yang ukurannya kecil. Namun antena microstrip memiliki kendala di mana bandwidth-nya memiliki efisiensi yang rendah, penguatannya yang kecil, serta keterarahan yang kurang baik, sehingga kualitas dan level penerimaan sinyal kurang optimal. Yang kedua, landasan teori. Antena microstrip merupakan lempeng konduktor tipis yang diletakkan di atas lempeng konduktor tipis lainnya dan dipisahkan oleh sebuah bahan isolator atau substrate. Antena microstrip tersusun atas 4 elemen pada umumnya, yaitu elemen peradiasi atau patch, elemen substrat atau substrate, elemen saluran pencatu atau feed line, dan elemen pentanahan atau ground plane. Adapun teknik pencatuan pada antena microstrip yaitu metode kontak, di mana daya RF dicantu secara langsung ke patch radiator dengan menggunakan elemen penghubung. Yang kedua, metode non-kontak, di mana dilakukan pengkompelan medan elektromagnetik untuk penyaluran daya di antena saluran microstrip dengan patch. Adapun keuntungan dari antena microstrip yaitu yang pertama, memiliki beban yang lebih ringan, volume yang lebih rendah, dan konfigurasi profile yang tipis sehingga dapat dibuat secara konformal. Memiliki biaya pabrikasi yang relatif lebih murah, terlebih lagi jika diproduksi secara massal. Yang ketiga, polarisasi linear dan sirkular dapat diperoleh dengan pencatuan yang sederhana. Antena dengan dual frekuensi dan dual polarization dapat dibuat dengan mudah dengan menggunakan antena microstrip. Dapat dengan mudah diintegrasikan dengan rangkaian microwave yang terpadu dan saluran pencatu, dan rangkaian penyesuai impedansi pada antena microstrip dapat difabrikasi secara bersamaan dengan struktur antenanya. Namun antena microstrip memiliki beberapa kelemahan, yaitu memiliki bandwidth yang sempit, gain atau penguatan yang dihasilkan cukup rendah, rugi-rugi ohmik cukup besar pada pencatuan array,
Kebanyakan antena microstrip memiliki radiasi yang satu arah saja. Kemudian dibutuhkan struktur saluran pencatu yang cukup kompleks untuk mendapat performa yang lebih baik dari antena array. Kemampuan daya yang dapat digunakan relatif rendah hingga sekitar 100 watt. Yang terakhir, cross polarization dan mutual coupling yang muncul dari antena microstrip array sangat mengurangi efisiensi dan gain antenanya. Pada bagian selanjutnya, pada perancangan antena dilakukan seperti pada flowchart berikut, di mana pada saat memulai kemudian ditentukan karakteristik dari antena, yaitu frekuensi kerja 2,1 GHz, kemudian ditentukan return loss dan VSWR. Yang kedua, menentukan model antena. Model antena yang digunakan adalah model antena microstrip patch dengan penyusunan array 2x1. Kemudian dilakukan perhitungan dimensi antena sesuai impedansi. Apabila hasilnya sesuai, maka perancangan antena dilakukan menggunakan software. Namun pada tugas ini kita tidak menggunakan software untuk perancangan antena. Perancangan antena hanya dilakukan berdasarkan perhitungan secara manual. Pada tugas ini hanya dilakukan simulasi untuk mengamati return loss, VSWR, dan gain menggunakan software AWR. Berikutnya desain dan perancangan antena. Pada perancangannya beberapa parameter ditentukan seperti konstansi dielektriknya sebesar 4,3, ketebalan substrat 1,6 mm, loss tangennya 0,0265, dan frekuensi kerja 2,1 GHz. Untuk menentukan lebar patch menggunakan rumus W sama dengan C per 2F akar IR tambah 1 per 2. Dengan melakukan perhitungan didapatkan nilai lebar patch-nya yaitu 43 mm. Kemudian panjang patch menggunakan rumus yang telah ditentukan, maka didapatkan panjang ukuran patch-nya yaitu 33 mm. Kemudian untuk lebar satuan microstrip menggunakan rumus B dan W, di mana W-nya yang dihasilkan yaitu 3,1 mm. Kemudian kita menentukan desain antena yang disusun secara array 2x1, di mana jarak antar elemen peradiasi atau patch yaitu D sama dengan lambda per 2 untuk frekuensi kerja 2,1 GHz. Maka nilai lambdanya yaitu 142 mm dan D sama dengan lambda per 2 yaitu 71 mm. 71 mm ini adalah jarak antara titik pusat dari kedua patch antena. Kemudian karena antena disusun secara linear array horizontal, maka panjang antar sisi patch adalah D susunnya yaitu D dikurang L, sehingga didapatkan pada nilai 38 mm. Berikutnya lebar satuan pencatu dengan nilai 100 ohm. Dengan menggunakan persamaan maka didapatkan nilai W sama dengan 1 mm. Kemudian nilai saluran pencatu untuk 70,7 ohm didapatkan nilai W-nya yaitu 2 mm. Lebar saluran pencatu yang nantinya akan menghubungkan kedua antena, kedua patch dari antena microstrip ini. Berikut adalah desain dasar dari antena microstrip array 2x1, di mana dimensi dari yang terdapat pada gambar ini telah kita dapatkan berdasarkan penghitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan dimensi, maka kita dapat melakukan simulasi dengan memasukkan ukuran dimensi antena tersebut menggunakan kepada software AWR yang telah ditentukan. Nah, setelah kita lakukan simulasi, terdapat di sini dua pasang grafik atau gambar hasil simulasi, di mana grafik yang ini adalah return loss dan yang di sebelahnya adalah VSWR. Yang bagian atas itu adalah antena pada saat non-array atau hanya berupa satu patch microstrip saja, di mana setelah dilakukan simulasi maka didapatkan nilai return loss-nya sebesar minus 8 dB, VSWR-nya sebesar 2,651 dB, dan dilakukan pada frekuensi 2,1 GHz. Kemudian kita lakukan simulasi yang sama
Namun keadaan antena saat ini pada kondisi array 2x1. Setelah dilakukan simulasi, maka dari hasil simulasi didapatkan nilai return loss untuk antena array 2x1 sebesar minus 10 dB, VSWR-nya 2,001 dB pada frekuensi 2,1 GHz. Kemudian gain atau penguatan, berdasarkan simulasi, maka kita dapatkan nilai gain antena microstrip tunggal sebesar 5,9 dB dan penguatan pada antena microstrip dengan mode array 2x1 sebesar 8,2 dB. Berdasarkan simulasi ini, maka menunjukkan bahwa antena dengan mode array memiliki peningkatan gain hampir 39% dari antena dengan hanya satu patch atau pemasangan tunggal saja. Setelah kita lakukan perancangan antena dan kita lakukan simulasi menggunakan software untuk menentukan nilai return loss, nilai VSWR, dan nilai gain atau penguatan, maka dapat kita simpulkan nilai return loss antena microstrip pada saat single patch sebesar minus 8 dB dan VSWR sebesar 2,651 dB. Sedangkan pada kondisi array 2x1 nilai keduanya menjadi lebih besar, yaitu return loss-nya menjadi minus 10 dB dan VSWR-nya 2,001 dB pada frekuensi kerja 2100 MHz. Dapat kita simpulkan juga bahwa nilai gain antena microstrip satu elemen sebesar 5,587 dB meningkat menjadi 7,47 dB pada kondisi array 2x1. Besar peningkatan yaitu sebesar hampir 39%. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan juga bahwa desain antena microstrip dengan kondisi array 2x1 yang dirancang terbukti efektif untuk meningkatkan nilai penguatan atau gain pada antena microstrip. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon agar dapat menjadi masukan dan pelajaran untuk saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.